Saya ulangi untuk persamaan gerak rotasi untuk omega tetap dan alfa tetap. Persamaan gerak rotasi untuk omega tetap tidak bergantung dengan waktu. Itu memenuhi persamaan theta sama dengan theta 0 plus omega T. Sedangkan persamaan gerak rotasi untuk percepatan tetap itu memenuhi persamaan omega T sama dengan omega 0 plus alfa T. Persamaan posisi sudut untuk gerak rotasi dengan percepatan tetap itu memenuhi persamaan theta sama dengan theta 0 plus omega 0 T plus setengah alfa T kuadrat. Persamaan-persamaan ini sudah dipelajari di kelas 10 bab gerak melingkar. Kemudian apa hubungan antara besaran linier dengan besaran sudut atau besaran-besaran pada kinematika linier dan kinematika rotasi? Kita lihat pada piringan yang berputar dengan sumbu putar pada poros, setiap titik pada piringan itu pasti akan mengalami kecepatan sudut yang sama, tetapi kecepatan linearnya berbeda tergantung pada letak titik tersebut. Jadi semakin ke tepi, misalkan di sini adalah pusatnya, semakin ke tepi sampai sini misal tepinya, itu kan jari-jarinya semakin panjang, maka semakin besar kecepatan linearnya. Misal sebuah titik P itu terletak di tepi lingkaran yang berjari-jari R dengan titik pusat di O. Bidang lingkaran itu diputar sehingga titik P-nya itu bergerak sampai menempati P1 dengan menempuh jarak sejauh S, dan sudut yang ditempuh adalah theta. Maka secara matematis hubungan antara theta dengan S itu memenuhi persamaan theta sama dengan S per R, atau S sama dengan R kali theta. Dari situ muncul hubungan antara kecepatan linear dan kecepatan sudutnya, yaitu V sama dengan omega kali R. Nah, sedangkan percepatan yang dialami oleh titik pada tepi piringan yang sedang berputar itu memenuhi persamaan A T itu tangensial ya, A tangensial itu sama dengan alfa kali R. Ini adalah merupakan percepatan tangensial. Arah percepatan tangensial itu bersinggungan dengan busur lingkaran. Di kelas 10 dulu sudah dipelajari tentang adanya percepatan radial atau percepatan sentripetal, yaitu percepatan yang arahnya menuju titik pusat lingkaran ya.
itu memenuhi persamaan ASP, SP itu sentripetal, sama dengan omega kuadrat kali R. Ya, masih ingat kan ya? Ya, mudah-mudahan masih ingat dulu di kelas 10. Baik, sekarang perhatikan dari gambar itu. Pada gambar itu terlihat titik P yang terletak di tepi piringan itu mengalami dua percepatan linier, yaitu percepatan sentripetal yang arahnya menuju ke pusat lingkaran dan percepatan tangensial yang arahnya tegak lurus dengan percepatan sentripetal, dan ini bersinggungan dengan busur lingkaran. Karena kedua percepatan ini arahnya saling tegak lurus, maka percepatan linier totalnya itu memenuhi persamaan A sama dengan akar AT kuadrat percepatan tangensial kuadrat plus ASP kuadrat percepatan sentripetal kuadrat. Bagaimana? Bisa dipahami? Baik. Sekarang kita ke subbab, atau ini bab dinamika gerak rotasi ya. Kalau yang tadi kan pengantarnya ya. Nah, pada gerak rotasi ini bisa kita menganalogikan ya sebenarnya. Nah, dia tabel. Dulu kan sudah belajar gerak translasi, kemudian gerak melingkar ya, gerak rotasi. Nah, kita bisa melihat tabel seperti ini. Pada gerak translasi jarak linear S ya. Gerak rotasi namanya jarak posisi sudut theta. Hubungannya S dengan theta itu S sama dengan theta kali R. Yang kedua, kecepatan linier pada gerak translasi V sama dengan turunan dari jarak terhadap waktu, sedangkan pada gerak rotasi besarnya sama kecepatan sudut itu turunan dari posisi sudut terhadap waktu. Hubungannya bagaimana? Hubungannya V sama dengan omega kali R. Untuk gerak translasi percepatan tangensialnya itu turunan dari kecepatan linear terhadap waktu, sedangkan pada gerak rotasi itu turunan dari kecepatan sudutnya itu keturunan dari kecepatan sudut terhadap waktu. Hubungannya A sama dengan alfa kali R. Nah, pada gerak translasi ada kelembaman translasinya itu adalah massa yaitu M. Sedangkan nanti pada gerak rotasi kelembaman rotasinya itu adalah momen inersia atau I. Ya, persamaannya I itu hubungannya M dengan I itu I sama dengan MR kuadrat. Nanti kita pelajari di sana setelah ini. Gerak translasi pada untuk besaran gaya itu gerak translasi itu F sama dengan M kali A. F sama dengan M kali A. Sedangkan gerak rotasi momen gaya itu tau sama dengan I kali alfa. Nah, I kali alfa. Hubungannya momen gaya sama dengan R kali gaya F ya. Pada gerak translasi ada energi kinetik EK sama dengan setengah mv kuadrat, sedangkan energi kinetik pada gerak rotasi itu nanti EK sama dengan setengah I omega kuadrat. Gerak translasi juga ada momentum linear yaitu P sama dengan M kali V. Momentum sudutnya L sama dengan I kali omega. Sedangkan dayanya pada gerak translasi P